Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 12 yang Bapak banggakan. Pada pertemuan ini kalian akan belajar mengenai kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Ya, sudah siap belajar? Nanti Bapak akan arahkan. Baik, kita mulai dari pengertian kata. Kata adalah gabungan huruf yang memiliki makna, yaitu contohnya buku, meja, tas. Itu adalah gabungan dari beberapa huruf atau fonem yang memiliki makna. Buku itu ada maknanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meja dan tas pun ada maknanya. Kemudian yang kedua adalah frasa, yaitu gabungan dua buah kata atau lebih yang memiliki makna. Ya, ciri-ciri frasa terdiri dari dua buah kata atau lebih, tidak mengandung predikat dan memiliki gramatikal. Jadi frasa itu adalah salah satu gabungan dua buah kata atau lebih yang biasanya menduduki salah satu fungsi kalimat. Ya. Nah, contoh, dua orang anak sedang membaca buku. Dua orang anak itu sebagai subjek sedang membaca predikat dan buku cerita. Nah, frasa dua orang anak itu merupakan frasa karena lebih dari satu kata atau gabungan dua buah kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Sedang membaca juga itu merupakan frasa, ya, karena apa? Terdiri dari dua buah kata yang menduduki salah satu fungsi kalimat, yaitu fungsi predikat. Dan terakhir buku cerita itu juga merupakan frasa, ya, karena gabungan dua kata, ya, yaitu buku dan cerita yang menduduki salah satu fungsi kalimat. Kemudian pada kalimat kedua, anak itu berlari kencang. Anak itu merupakan frasa, ya, karena dua buah kata dalam satu fungsi kalimat, yaitu fungsi subjek. Berlari kencang itu pun frasa, ya. Nah, sore ini juga itu frasa, ya. Paman dan bibi juga itu frasa. Akan datang itu frasa, ya, karena menduduki salah satu fungsi kalimat. Selanjutnya klausa. Klausa itu adalah gabungan kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Jadi satu frasa itu minimal ada subjek dan predikat, ya. Itu adalah ciri-cirinya. Nah, ini adalah contoh. Naya sedang membaca, itu adalah klausa karena terdiri dari Naya itu subjek, sedang membaca itu predikat. Tasya sedang berolahraga, itu juga klausa. Tasya subjek, sedang berolahraga itu predikat. Ya, adik tidur itu juga satu klausa, ya, karena adik itu subjek, tidur itu predikat. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Kemudian kalimat adalah gabungan dari beberapa kata yang sedikitnya mengandung subjek dan predikat. Jadi kalau satu kalimat itu minimalnya ada subjek dan predikat, ya. Bisa juga dalam berbentuk gabungan frasa atau klausa, ya. Itu adalah salah satu bentuk kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kalau subjek itu adalah pokok kalimat, atau Anda bisa berbicara ataupun menjawab pertanyaan apa yang dibicarakan, ya. Kemudian predikat itu adalah bisa bertanya dengan apa yang dilakukan oleh subjek. Objek itu selalu letaknya di belakang predikat yang memiliki kategori verba transitif, artinya membutuhkan objek, ya. Contohnya verbanya itu menasal. Kemudian keterangan letaknya bisa diubah-ubah kecuali antara subjek dengan predikat, atau mohon maaf, antara predikat dengan objek atau predikat dengan keterangan. Pelengkap itu biasanya letaknya di belakang predikat, ya, yang berprefiks atau berafik intransitif, yaitu biasanya di dan ter. Sampai di sini paham? Silakan.